Terus, selamat berjumpa kembali di pertemuan 13 ini. Kita akan membahas tentang function atau fungsi pada pemrograman Python, di mana function itu sendiri adalah sebuah blok kode program yang dapat kita gunakan berulang-ulang kali dengan cara memanggilnya. Ada dua tipe fungsi, yaitu predefined function atau yang kita kenal dengan built-in function, dan juga user-defined function atau fungsi yang dibuat oleh kita sebagai pengguna. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang user-defined function dahulu. Nah, sebelum kita membuat beberapa contoh, di sini kita akan membuat sebuah fungsi diawali dengan def, ditambah dengan nama fungsinya. Di sini kita akan membuat nama fungsinya adalah tambah 1. Lalu kita akan memberikan fungsi di dalam tubuh atau bodinya, tapi setelah di titik 2 ini, lalu di enter, lalu biasanya kita akan memasukkan di sini adalah Y sama dengan X1 daripada fungsinya. Lalu kita biasanya untuk penulisan dari fungsi ini, setelah kita menulis beberapa fungsi, kita akan menggunakan pernyataan return untuk mengembalikan nilai untuk digunakan kode program utamanya. Biasanya return digunakan untuk menutup fungsi. Ini. Lalu fungsi returnnya kita balikan ke Y. Setelah itu kita akan memanggilnya lagi fungsi tambah 1 tersebut. Di sini kita panggil tambah 1. Contohnya kita pakai 10 ya. Lalu sini udah selesai. Sini kita Ctrl Enter. Saya 11, di mana X itu 10 ditambah 1 dan dikembalikan ke nilai Y-nya 11. Di sini juga dijelaskan ada beberapa contoh dari contoh dari apa function. Di sini keywordnya ada def, seperti ini ya, def. Lalu nama fungsinya tambah 1, lalu parameternya. Lalu kita di body-nya ini setelah titik 2 ini kita tulis body-nya menambahkan 1 pada X untuk didokumentasikan istilahnya. Dalam contoh ini adalah Y sama dengan X plus 1, return Y, ini adalah body-nya. Nah, lalu kita bisa juga ada beberapa function dari yang lainnya itu dengan 2 parameter seperti yang dijelaskan di sini, di mana X1 sama dengan 6, Y1 sama 8, sekian gitu ya, di mana else Z1 sama dengan kill. Ini kita dapat sederhana, tapi sebelumnya kita akan pelajarin dulu contoh-contoh yang lain. Misalnya kita akan membuat 2 parameter di sini. Sebelum masuk situ kita akan coba beberapa kali contoh. Misalnya kita ingin menambahkan fungsinya itu perkalian dengan nama perkalian, di mana parameternya A dan B. Lalu kita berikan di sini C sama dengan A kali B. Lalu dibalikan lagi di return.
Saya di sini kita harus return. Nah, kita coba eksekusi apakah bisa. Nah, ini bisa. Tinggal kita memanggil sel perkalian 34 gitu ya. Kita di sini kita tambah lagi code-nya. Sel perkalian 3 kali 4 gitu ya. 3 kali 4 sama dengan 12 gitu ya. Berdasarkan dari function di sini. Ditulis di sininya. Seperti itu. Oh, kita contoh yang lain lagi. Tadi balik ke blok 1 ini dan blok 2. Misalnya kita memiliki dua blok kode yang mirip. Hanya dibedakan dengan nama variabelnya. Variabelnya kan namanya tadi sini blok 1 dan sini blok 2. Nah, ini memang kalau dipakai dengan logika atau pseudocode itu memang bagus, tapi jika kita tulis seperti ini, tentunya akan sangat boros karena mengulang proses yang sama dan hanya mengubah variabel saja. Dengan adanya function atau fungsi ini, kita dapat menyederhanakan prosesnya di atas sehingga nanti bisa kita tinggal panggil fungsi tersebut dan memberikan nilai yang berbeda-beda. Dari situ kita coba buatkan misalnya kita membuat fungsinya itu dengan nama hitung gitu ya. Dan hitung ini kita memasukkan perintah sama seperti di blok 1. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi if-nya. Jika jika Z sama dengan 20, maka Z sama dengan Z. Sama dengan Z. Gitu ya. Dan Z sama dengan Z. Gitu. Lalu diperhatikan juga posisinya harus sama. Kalau tidak akan error. Else, di mana else itu Z sama dengan 0. Soalnya harusnya dia di bawah sini. Tapi apa? Harus seperti ini. Z sama dengan 0. 0. Lalu ditambahkan lagi kita must return. Nah, return ini harus posisinya sama dengan else atau sama dengan if. Itu dengan kalimat yang pertama. Nah, return itu kita balikan adalah Z. Seperti ini. Kalau kita eksekusi, ada yang error, tolong diperhatikan. Di else-nya itu harus diperhatikan benar-benar harus ada titik dua ya. Seperti ini. Nah, sudah berhasil. Tinggal kita panggil dengan nilai berbeda. Misalnya kita panggil seperti di body 1. Ini seperti ini ya. Bisa. Jadi X1, 6, Y1, 8. Seperti itu. Harus diperhatikan koneksi jaringan, mungkin di sini jaringan yang agak terputus. Nah, ini hasilnya 36. Nah, kalau yang kedua, yang di blok 2 ini, hitungnya seperti ini. Sama seperti saya tinggal copy dari blok di atas. Nah, ini hasilnya 0. Dari sini, kita bisa melihat ada beberapa
fungsi dengan nilai yang berbeda atau disebutnya tadi dengan nama predefined function. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke variabel global dan variabel lokal. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu variabel global itu adalah variabel yang ada di luar fungsi alias yang berbeda di kode program utama, sementara itu variabel lokal adalah variabel yang ada di dalam fungsi. Seperti itu. Jadi pada contoh di bawah ini ada prof ya, yang membuat prof. Seperti gambar ini juga dijelaskan ya. Variabel global prof tentunya. Lalu saya akan buat sama dengan tanda kutip karena dia adalah variabel Jawa Barat. Lalu saya memberikan membuat fungsi nama fungsinya adalah provinsi dengan variabel prof. Gitu ya. Salah ini, sebentar. Function ini. Terus lalu kita berikan keterangan itu seperti ini. Oke, so. Saya akan copy lebih cepat. Nah, ini harus sesuai di sini dan provinsi Indonesia. Lalu terakhirnya kita buat misalnya di luarnya itu provinsi, namanya provinsi, kita klik namanya prof. Itu kalau kita jalankan. Nah, Jawa Barat adalah provinsi di Indonesia, seperti itu. Jika jadi contoh variabel lokal yang hanya digunakan dalam fungsi. Jika variabel lokal digunakan di luarnya, tadi kan dalam di luar fungsi, maka akan terjadi error, yaitu prof Indo is not defined. Nah, kalau lalu bagaimana caranya, misalnya agar variabel lokal dapat digunakan di luar fungsi. Nah, kita untuk mengatasi kita mendeklarasikan variabel lokal sebagai global. Nah, contohnya seperti ini. Kita panggil misalnya prof. Kita masih pakai musik Jawa Barat ya. Lalu kita membuat def dengan nama provinsi masih sama. Lalu kita buat bodinya seperti ini. Nah, ini nggak boleh lewat dari yang atas. Ini juga nggak bisa lewat dari atas. Nah, seperti ini. Tinggal kita kembalikan di return lagi, tapi ini udah di return posisinya di print ya. Nah, seperti ini. Coba masih ada error di mana
Sini Kalimantan Selatan. Oh, tidak ada kutip ya. Kita tutup dulu. Nah, Jawa Barat adalah provinsi Indonesia. Kalimantan Selatan adalah provinsi di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh daripada variabel lokal sebagai global gitu ya. Lalu selanjutnya kita menggunakan if, else, dan loop di dalam fungsi seperti else itu juga semua seperti looping, kita for dan while. Kita dapat menggunakan return di bawahnya untuk mengeluarkan nilai sesuai dengan kondisi. Misalnya saya langsung dapatkan di sini dengan nama nilai akhir. Uh, tapi sebenarnya kalau di pattern itu harus benar-benar sesuai ya space-nya. Nah, return itu biasanya di itu else sesuai dengan if, return sejajar dengan return. Lalu ini adalah seperti ini. Nah, kita coba jalankan. John bahasa Indonesia 65 lulus gitu ya. Coba kalau kita ganti ini John itu nilai 55, dari sih tidak lulus karena nilainya di bawah daripada 60. Lalu kita coba lagi perulangan dengan for. Hampir sama ya. Misalnya seperti ini. Ini contohnya kita for harus sama. Ini juga sama di sejajar. Seperti ini. Nah, ini ada error. Open itu nggak boleh sejajar. Oke. Jadi hal sekecil ini juga menjadi masalah kalau di return. Jadi harus benar-benar sesuai. Nah, seperti ini. Home Alone 2012 Terminator. Lalu selanjutnya adalah memberikan argumen default pada fungsi. Kita dapat memberikan argumen default pada sebuah fungsi. Misalnya seperti pada contoh di bawah ini kita memberikan argumen defaultnya nilai 960. Sini ya. Sini kita masukkan mungkin argumen default. Nah, kita masuk sini boleh 960. Di mana nilai di bawah 65 nilai dikurang dari 65 maka print tidak lulus ya. Nah, yang sini harus sejajar, berarti printnya juga harus sejajar. Nah, kalau print selain itu lulus gitu ya. Seperti ini. Kosong. Zero, kita coba cek lagi. Nah, itu zero. Nah, kita panggil misalnya cetak nilai 80 misalnya. Lulus.
Tapi kalau kita kasih nilainya 50, sudah pasti tidak lulus seperti itu. Lalu kita masuk ke built-in function di Python. Nah, built-in function ini adalah fungsi-fungsi bawaan Python yang dapat langsung digunakan tanpa mendefinisikan lagi seperti yang ada di atas atau sebelumnya. Ada banyak built-in function di Python, di antaranya sebagai berikut. Misalnya kita buat dulu variabel nilai. Nah, sini kita coba buatkan di mana 95, 40, 87, 66, 70, 85, dan 59. Lalu kita print nilai dulu pertama. Nah, print nilainya segini. Nah, itu untuk melihat ini itu untuk mencetak isi dari nilai. Nah, kalau ada lagi len dari kata dasarnya itu length digunakan untuk menghitung panjang suatu objek. Misalnya kita ambil len nilainya berapa gitu ya. Sebenarnya nilai ini length-nya berapa, len-nya berapa gitu. 7. Lalu kalau ada panjangnya 7. Nah, kalau jumlahnya nih 95 tambah 40 sampai 59 jumlahnya berapa kita bisa lihat dengan cara sum nilai gitu ya. Dengan cara sum. Tidak hasilnya 502 gitu jumlahnya. Lalu kita juga bisa melihat nilai minimalnya dapat berapa gitu. Di sini kita lihat nilai minnya adalah 40 paling kecil ya. Lalu kita juga bisa dilihat dari nilai paling besarnya dengan menulis nilai maksimal. Seperti ini. Nah, hasilnya ada 95 paling besar. Lalu bisa digunakan sort dengan nilai ada diurutkan, ada yang paling terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini. Jadi 40 sampai 95. Lalu ada lagi type. Tipenya sebenarnya nilai itu tipe apa sih gitu. Bisa dilihat dengan perintah type nilai. Langsung nilainya ada kurang satu ya nilai. Nah, ini adalah list. Dan kalau yang lainnya juga bisa. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pada function pada Python. Nah, ada beberapa lagi yang lain silakan dipelajari lagi untuk utamanya ada seperti itu. Ada uh, ada pun ada yang lain itu adalah seperti round, seperti APS, ya, seperti list sudah itu tadi ya. Nah, itu adalah tambahan-tambahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.